Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Rahayu Ramos dengan NIM 3342100059 dari jurusan Teknik Metalurgi Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kesetimbangan fasa. Namun sebelum itu, saya akan bacakan tujuan dari presentasi kali ini. Yang pertama, mampu membaca diagram fasa senyawa murni, dan yang kedua, mampu membaca diagram fasa biner, dalam hal ini liquid. Baik, langsung saja kita masuk di penjelasannya. Apa itu kesetimbangan fasa? Jadi, kesetimbangan fasa merupakan perubahan spontan yang terjadi pada temperatur tertentu untuk suatu tekanan tertentu. Kalau fasa sendiri didefinisikan sebagai sejumlah zat yang homogen artinya sejenis, baik secara kimia maupun secara fisika. Fasa dibagi menjadi 3, ada fasa gas, fasa cair, dan fasa padat. Kalau perbedaan sederhananya terletak pada jarak antar molekulnya. Kalau padat, dia cenderung berdekatan, kalau cair, agak berjauhan, dan kalau gas itu jarak antar molekulnya adalah bebas. Lalu, apa itu diagram fasa? Diagram fasa adalah diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur di mana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan dan pemanasan yang lambat dengan kadar karbon. Melalui diagram fasa ini, kita bisa lihat kira-kira fasa apa yang terjadi pada perbedaan komposisi dan temperatur tertentu. Kemudian, mampu menunjukkan kira-kira pada temperatur berapa perbedaan fasa-fasa mulai mencair atau mulai membeku. Nah, bagaimana cara membaca diagram fasa? Diagram fasa senyawa murni. Nah, kalau murni itu didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat. Artinya, zat yang lebih sederhana. Dalam hal ini, diagram fasa senyawa murni yang saya ambil yaitu diagram fasa air, karena air merupakan senyawa murni. Pada slide berikut, bisa kita lihat bahwa titik R itu disebut titik triple. Kenapa? Karena merupakan transisi dari ketiga fasa padat, cair, dan gas. Kemudian garis LRM itu merupakan garis pelarut. Dalam hal ini adalah air. Kemudian garis K, Q, dan N itu merupakan garis larutan. Kemudian garis A ke B itu merupakan garis buku air. Kemudian garis C ke D itu merupakan garis didih air. Selanjutnya, titik K merupakan titik beku larutan, dan titik L merupakan titik beku pelarut atau air, dalam hal ini air. Kemudian titik M merupakan titik didih air atau titik didih pelarut, dan titik N merupakan titik didih larutan. Jika ingin mengetahui kenaikan titik didih larutan, itu bisa dengan mencari selisih titik M ke titik N. Jika ingin mencari penurunan titik beku larutan, itu dengan mencari selisih dari titik L ke titik M. Jika ingin mencari penurunan tekanan uap, itu bisa mencari dengan selisih antara titik M ke titik S. Selanjutnya adalah diagram fasa senyawa biner. Biner artinya mengandung lebih dari satu unsur atau mengandung dua unsur yang berbeda. Nah, dalam hal ini saya memilih diagram fasa senyawa tembaga dan perak. Bisa diperhatikan bahwa sumbu vertikalnya itu menunjukkan suhu. Dalam hal ini adalah derajat Celcius. Sedangkan sumbu horizontalnya itu menunjukkan komposisi berapa persen. Pada diagram fasa ini, kita bisa lihat 3 fasa murni. Ada liquid, ada alfa, dan beta. Selain itu, kita juga bisa lihat 3 fase campuran. Ada alfa tambah liquid, beta tambah liquid, dan alfa tambah beta.
Untuk mengetahui campuran fasa dalam diagram fasa, kita tinggal melihat fasa apa yang ada di sebelah kanan dan kiri daerah tersebut. Contohnya, campuran alfa tambah liquid, karena sebelah kirinya merupakan daerah alfa dan sebelah kanannya merupakan daerah liquid. Otomatis, tengah-tengahnya atau daerah tersebut merupakan daerah campuran antara fasa alfa dengan fasa liquid. Hal penting yang harus diperhatikan dalam campuran dua fasa yakni persen berat dan komposisi masing-masing fasa. Nah, slide ini menunjukkan diagram fasa yang disederhanakan untuk campuran fasa liquid dan fasa alfa. Jika campuran tembaga dan perak dengan komposisi CO dan temperatur TA, maka campuran tersebut berupa satu fase, yaitu fase liquid. Kenapa? Karena titiknya itu tepat berada pada daerah liquid, makanya dia termasuk fase liquid. Jika diturunkan suhunya sampai TB, maka akan terbentuk campuran dua fasa, yaitu liquid ditambah alfa. Nah, cara menentukan komposisi di masing-masing fasa itu tinggal tarik garis horizontal melalui titik, sehingga berpotongan dengan batas liquid dan batas alfa. Batas liquid itu adalah garis warna biru dan batas alfa itu merupakan garis warna merah. Garis yang memotongnya itu disebut tie line. Untuk menentukan berapa persen massa dari masing-masing fasa itu bisa menggunakan kaidah lengan terbalik, di mana untuk menentukan fraksi massa liquid atau WL itu dengan C alfa dikurang C0 per C alfa dikurang CL. Jadi perhitungannya itu dari kanan ke kiri pada sumbu horizontalnya. Kemudian untuk menentukan fraksi massa alfa atau WA, yaitu C0 dikurang C liquid atau CL dibagi C alfa dikurang C liquid atau CL. Demikianlah presentasi saya mengenai kesetimbangan fasa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.